Oke, halo, selamat datang teman-teman di Kopianan. Kali ini gua mau share tentang Life Cycle Manager ya di Flutter. Bukan di Dart ya, tapi di Flutter. Life cycle ini harusnya kita udah tahu dari Kotlin ya, karena memang ada life cycle dari Android itu sendiri itu ada. Kalian bisa cek di kalau kalian mau deep dive-nya, kalian bisa pelajarin masing-masing life cycle dari native ini. Seperti ini ya, ini harusnya udah sering banget ya. Jadi ketika activity launch atau aplikasi launch itu akan nge-call on create, kemudian dia on start dan langsung resum. Nah, pada saat resum ini activity-nya udah running secara normal. Tapi ketika dia on pause, ini di sini kayak aplikasinya itu sedang nutup gitu ya, apps-nya ketutup atau running in background. Nah, ketika dia running in background, kalian buka lagi, dia akan langsung masuk ke on resum. Jadi dia nggak masuk ke on start dan on create ya, on resum gitu. Nah, terus kalau misalnya aplikasinya stop, nah stop ini ada dua kondisi ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu kalau misalnya apps-nya punya priority yang tinggi atau memorinya butuh tinggi. Di sini si prosesor akan mematikan aplikasinya dulu, baru dia create ulang. Atau yang kedua ketika stop itu kayak navigasi biasa aja. Ya, kayak dia nge-stop biasa, terus lanjutnya dari on start. Jadi dia nggak create ulang gitu. Nah, lain hal kalau dia udah on destroy, ini bener-bener shutdown gitu. Nah, biasanya on destroy ini pada saat aplikasi crash gitu-gitulah ya. Android sendiri, di Flutter sendiri ada banyak sih tutorial-tutorial tentang Lifecycle Manager. Tapi di sini aku mau langsung contohin cara pakainya dan bagaimana cara penggunaannya. So, kalian bikin aplikasi baru aja. Oke, langsung aja. Di sini dia memakai cara di mana dia akan membungkus material app-nya itu dengan Lifecycle Manager. Menurut aku ini adalah best practice karena kita bisa misahin gitu. Dan di dalam kelasnya ini sendiri kita bisa manggil function apapun. Kalian bisa pakai injection untuk bisa nge-call atau matiin service atau apapun yang akan kalian lakukan. So, yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan membuat sebuah stateful widget di mana di dalamnya itu kita kasih nama Lifecycle Manager ya. .dart, tinggal kalian bikin stateful, stateful Lifecycle Manager. Nah, biasanya si state ini atau si Lifecycle ini itu udah ada ya bawaan dari Android-nya itu, bawaan dari Flutter-nya itu memakai yang namanya widgets binding observer. Jadi kalian di sini kalian tambahkan ini namanya mixin ya. Jadi mixin widgets binding observer. Terus kalian import materialnya dan di sini kita bisa nge-call yang namanya did change app lifecycle state ya. Jadi itu udah ada override-nya sendiri. Jadi kalian tinggal panggil did change app lifecycle state kayak gini. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi semua activity dari apps itu, tapi kecuali app-nya crash ya. Soalnya aku pernah ngetes ketika app-nya crash itu dia nggak kecatat di sini. Kalian bisa ngecek dengan cara kalian print aja di sini, yaitu si state-nya. Si state-nya ini sendiri adalah sebuah enum. Si aplikasi ini lagi apa gitu, atau sedang ngapain gitu. Apakah dia sedang on, atau dia sedang off, atau dia sedang resum, atau anything lah ya. Nanti dia kecatatnya di sini. Nah, di sini kita lengkapi dulu Lifecycle Manager. Kita akan panggil yang namanya widget karena kita mau masukkan child di dalamnya, yaitu adalah child aja namanya. Ini kita kasih required aja ya teman-teman. Required this.child. Oke, kemudian ini final ya, final. Kemudian widget ini akan dipanggil di dalam return di sebelah sini menjadi widget.widget.
kok nggak bisa ya? Widget.child, astaga. Nah, oke, sehingga si main app kita atau material app kita ini bisa kita bungkus menggunakan wrap with widget, dan kita bungkus menggunakan life cycle manager. Ya, karena life cycle manager ini nanti butuh child kayak gini, dan childnya itu adalah widget, di mana material app ini juga adalah sebuah widget atau material ya. Kita bikin material aja kali ya. Sebentar. App kali, lebih bagus gini kali ya. Ya, karena kita cuma ngebungkus si material app, jadi kita spesifikin aja. Nah, kita akan run dulu teman-teman. Nah, ketika di run harusnya ini tidak terjadi perubahan apapun karena kita nggak ngerubah apapun ya. Kita cuma ngebungkus dia di dalam sini. Itu dia, udah di run dan bam, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita coba print state-nya di sini. Bentar. Oh iya, lupa di call ya guys ya. Astaga guys. Aku lupa nge-call pada saat init state. Nah, ini harusnya dimasukin. Di add ya, observernya di add dulu. Dan di dispose juga sama, aku tambahin di sini. Jadi, harus kita tambah activity-nya. Di add observernya kita tambah di dalam kelas ini juga gitu. Harusnya udah ya. Coba kita akan masuk ke home. Nih, ketika kalian masuk ke home, lihat ya. Aplikasinya itu inactive dulu baru pause. Berarti kalau kalian minimize inactive atau dia masuk ke fase inactive, habis itu dia langsung masuk ke fase pause. Dimana aplikasinya udah inactive dulu baru pause. Oke? Nah, kalau kalian buka lagi lifecycle example, set. Dia masuk dulu ke inactive ya. Jadi habis ini masuk lagi, masuk dulu ke inactive, baru langsung masuk ke resume. Ya, jadi kayaknya inactive ini selalu dia call ya, teman-teman ya. Nah, si inactive ini juga berlaku pada saat kalian istilahnya bukan home ya, kayak gini. Kalau di iPhone itu, nah diginiin, apa ini namanya? Dibentangin gitu. Dia masuk ke inactive, teman-teman. Bisa kita katakan inactive ini kayak idle kali ya. Atau enggak juga ya. Ya intinya inactive lah. Jadi dia aplikasinya ada attach gitu, tapi ya nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi di dalam fase ini dia tetap inactive. Nah, kalau kalian masuk lagi, set, baru dia resume lagi. Jadi dia nggak masuk pause dulu gitu. Oke? Nah, kalau kalian stop apps-nya dengan cara di-kill ya, di-kill itu kayak di quing gitu. Nah, baru dia masuk ke pause, baru ke detach ya. Gitu teman-teman. Jadi, itu dia proses-prosesnya. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap, silahkan di-googling lagi. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja sih isi dari app lifecycle ini, ya kalian bisa masuk aja ke dalam ya. State-nya ada apa aja. Nah, kalau kalian lihat di sini kan bentuknya I6 ya. Ada resume, inactive, pause, di sini ada juga penjelasannya ya. Ada detach ya. Itu dia. Nah, jadi kalian bisa pasang switch di sini sebenarnya teman-teman. Switch state kayak gini, terus kalian panggil aja semua case-nya. Kalian add missing state clause. Nah, jadi kalian bisa bebas di sini. Contoh pada saat app resum, kalian mau nge-call misalnya show about dialog gitu misalnya ya, kayak gini. Nah, jadi kalau kita save teman-teman, terus kita tutup aplikasinya, ada minimize set gitu ya. Nah, pada saat dibuka lagi, set, ya error ya, karena konteksnya nggak ada teman-teman, gue lupa. Nah, jadi dia langsung ke call lagi teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu gimana cara manggil konteksnya, itu dengan cara kalian memakai si parameter yang ada di sini. Contoh, ini satu contoh aja ya. Kita akan bikin final function on resum. Terus kita tambahkan ke sini this.onResum, tapi ini nullable ya. Artinya boleh nggak diisi. Sehingga di main.dart-nya kalian bisa call di dalam lifecycle manager-nya, kalian keluarin di sini onResum. Ini adalah sebuah function
yang nanti mau ngapain gitu ya, teman-teman ya. Mau ngapain gitu. Nah, jadi di dalam Lifecycle Manager di sini, kalian bisa nge-call function itu yang ada di atas ini, onResum. Jadi, pada saat dia onResum, di mana di sini, ya, yang akan kita lakukan adalah kita akan call widget.onResum-nya itu sendiri. Null check. Nah, begitu ya. Lupa ada null labelnya tadi. Nah, terus di sini barulah kita bisa show. Oke, ternyata there is something wrong ya guys ya. Jadi ternyata kita nggak bisa nge-show dialog di sini karena apa yo? Karena material app-nya belum jadi di sini. Jadi aku salah penempatan ya. Harusnya material app ini kan root. Jadi rootnya tuh harus jadi dulu. So kita akan pindahin lifecycle manager-nya ini tepat di home gini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sorry gua lupa lagi. Ternyata di onResum-nya ini kita harus ada konteks. Jadi build konteksnya itu kita ambil di sini dan kita masukin juga di sini konteks. Oke. Setelah konteksnya diambil barulah di dalam sini kita masukin konteks yang dari main material app-nya supaya dia tahu konteksnya dari mana gitu. Terus kita restart, terus kita masuk lagi. Nyung, nah baru kebuka ya. Nih. Kalau dia udah warna hitam gini udah kebuka artinya. Nah, untuk make sure dia bener-bener udah kebuka, itu kalian tinggal show about dialog aja. Terus kalian tinggal restart lagi, kalian minimize, dan kalian masuk lagi. Nyung, tuh ya. Jadi langsung kebuka dialognya. Jadi, kalian bisa ngapa-ngapain aja kalau udah ada life cycle ini. Misal, pada saat aplikasi kebuka, gue mau langsung nge-call data, bang, gitu. Ya silahkan, tapi pada saat apa? Itu aja temen-temen, ya. Sampai ketemu dan semoga app lifecycle ini ngebantu buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye bye.